Halo guys, salam jumpa di video yang kedua ya. Kali ini saya akan mengulas kisah cinta dari seorang teman aku sendiri guys, yang bernama Rama. Bagaimana ia menemukan pujaan hatinya di tanah seberang guys. Dan tema cerita ini saya beri judul Cintaku Berbunga di Kota Palu. Seperti biasa guys, sebelum berlanjut ke jalan ceritanya, alangkah baiknya kita bangun channel kita ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Singkat cerita, Rama adalah sosok cowok ganteng, gaul, dan keren. Tetapi sayangnya guys, sampai saat ini ia masih jomblo abis. Kenapa demikian guys? Karena dalam memilih pasangannya, ia selalu menyeleksi habis cewek-cewek yang dikenalinya. Dan setiap hari kerjanya guys online. Bahkan untuk cari gebetan pun ia harus pasang diri ke biro jodoh guys. Suatu ketika ia dapat pertemanan dari akun Facebook dengan nama Sinta. Ia dapati akun tersebut dengan alamat lengkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Aduh, jauh banget guys. Dengan cermat sekali jari jemarinya sibuk membuka akun Facebook tersebut dengan perasaan berbunga-bunga, karena ia dapati foto-foto cantik cewek yang bernama Sinta. Kayaknya cantik banget cewek ini, namanya Sinta. Pas banget buat aku, kebetulan nama aku kan Rama, persis di cerita pewayangan. Gumam Rama tersenyum, mengembang. Dengan perasaan gembira, ia mencium foto cewek tersebut yang terdapat di ponsel genggamannya. Malam harinya, Rama masih belum dapat memejamkan matanya. Sepertinya pikirannya masih teringat oleh foto cewek yang bernama Sinta tersebut yang ia dapati dari hasil pertemanannya lewat Facebook beberapa waktu yang lalu. Sesaat lamanya ia mendesah panjang di ranjangnya yang berukiran indah. Kenapa sih foto-foto cewek itu selalu muncul di lubuk hatiku yang paling dalam? Daripada pusing, gak karuan, mendingan aku chat aja deh. Siapa tahu dia membalas chat aku, pikirnya dalam hati. Selamat malam Mbak Sinta, gimana kabarnya malam ini? Sehat-sehat aja kan? Kata Rama lewat chatnya yang dikirimnya ke akun Facebook cewek yang bernama Sinta. Perasaan berdebar-debar masih mengelayuti hatinya yang masih dilanda gundah gulana. Ia berharap chat-chatnya akan dibalasnya malam ini oleh Sinta. Malam juga mas, kabar aku baik. Ini mas Rama ya? Balas Sinta dengan kalimat yang santun lewat chatnya. Ya benar mbak, nama saya Rama. Oh ya mbak, ngomong-ngomong mbak asalnya dari Sulawesi ya? Waduh, jauh banget sih mbak, ucap Rama lewat chatnya. Malam ini paling tidak chat-chatnya udah dibales guys oleh Mbak Sinta ya. Saya dari Sulawesi Tengah mas, tepatnya di Kota Palu, jawab chatnya dengan singkat. Jauh banget sih mbak, tapi nggak apa-apa deh mbak, walau kita jauh di mata tapi kita deket di hati ya kan mbak, goda Rama lewat chatnya. Mas bisa aja deh, balas Sinta lewat chatnya yang bikin Rama jadi baper dan gemes. Maka demikianlah guys, akhirnya malam ini Rama dan Sinta saling mengenal satu sama lain lewat chat-chatnya. Malam ini Rama dan Sinta mulai chattingan sampai larut malam. Beberapa hari kemudian Rama menyempatkan dirinya untuk menelpon Sinta. Sayangnya cewek itu tidak mau di video call guys, maunya ditelepon lewat panggilan suara. Mungkin malu guys ya, keduanya tampak akrab sekali. Sementara itu jauh di sana di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu,
sosok cewek cantik jelita yang bernama Sinta lagi termenung sendirian di beranda rumahnya yang sederhana. Beranda rumah tersebut dikelilingi bermacam-macam tanaman bunga yang beraneka ragam jenisnya. Ada sejenis bunga yang terdapat di pot kecil yang tergantung di depan beranda. Konon bunga tersebut bernama bunga dara jelita. Bunga itu berwarna kuning keemasan. Pas banget kalau bunga tersebut mirip dengan Mbak Sinta, guys, yang cantik jelita. Di serambi depan, gadis manis itu lagi termenung sendirian. Dilihatnya tanaman-tanaman bunga beraneka warna yang terdapat di sekelilingnya. Tiba-tiba pandangan mata cewek cantik itu tertuju ke suatu benda, yaitu sebuah pot kecil yang tergantung di depan beranda. Cantik sekali bunga itu, bunga dara jelita. Akankah suatu saat bunga itu ada yang memetiknya? Ya Allah, pertemukanlah pemetik bunga itu dengan hamba ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pangeran baik hati pemetik bunga itu kepada hamba yang sebenarnya menginginkan kehadirannya di dunia nyata, bukannya di dunia maya. Ucap Sinta sambil memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Singkat cerita, beberapa hari kemudian si Rama bermaksud berkunjung ke Pulau Sulawesi untuk menemui gadis itu. Karena pada hari-hari sebelumnya mereka berdua sepakat untuk ketemuan di suatu tempat yang mereka tentukan, yaitu di sebuah hutan kecil yang berparas cantik dekat di rumah Sinta. Hari berikutnya cowok keren itu berangkat dari rumah ke Surabaya untuk naik pesawat jurusan Surabaya Palu. Sembari di dalam perjalanan, hati Rama berdesir hebat. Ia takut kalau udah nyampe di sana, ia bakalan tidak diterima olehnya. Ya Allah, kenapa perasaan takut, was-was dan bingung masih berkecamuk di hati aku? Ya Allah, tenangkanlah hatiku ini agar selamat sampai tujuan dan dapat bertemu dengan Sinta. Ucap Rama dengan untaian doa. Tepat jam 4 sore waktu Indonesia Barat, ia sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Antara Banyuwangi, Surabaya, ia telah melewatinya dengan perasaan berdebar-debar tak menentu. Sejurus kemudian, Rama langsung check-in untuk keberangkatan pukul 5 waktu Indonesia Barat sore nanti. Beberapa saat lamanya ia menunggu di ruang keberangkatan. Akhirnya tepat pukul 5.15 menit pesawat Garuda telah lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya menuju ke Bandara Mutiara Al Jufri di Kota Palu. Sementara itu di lain tempat, Sinta telah sibuk untuk mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan sang pangeran, sang pujaan hatinya dari Banyuwangi, guys. Ia berdandan rapi sekali dan mengenakan gaun berwarna hijau royo-royo warna khas Kota Palu, guys. Kembali hati Sinta berdesir hebat. Ia juga merasakan gimana perasaannya nanti ketika ia berjumpa dengan seorang calon pangeran atau bukan pangeran. Ya Allah, kenapa hatiku tidak menentu seperti ini? Tenangkanlah diriku ya Allah, supaya hamba bisa tenang ketika berjumpa dengannya. Ucap Sinta disertai dengan derayan air mata. Waktu berjalan dengan cepatnya. Tepat jam 7.00 malam waktu Indonesia Tengah, Rama sampai di tempat tujuan. Ia segera menghubungi Sinta lewat telepon. Kemudian keduanya saling bercakap-cakap lewat telepon. Setelah dirasa cukup untuk berbincang-bincang lewat ponselnya, kemudian Rama bergegas keluar dari bandara. Rama berjalan dengan tenang sekali menuju pintu keluar Bandara Mutiara Al Jufri. Sebelum sempat ia keluar dari gerbang pintu, mendadak suara panggilan lembut sekali seorang wanita menggema di telinganya. Sontak saja cowok ganteng tersebut terkejut dan menoleh ke arah suara panggilan tersebut. Bagaikan disambar petir, guys,
tersengat, setrum, ataupun tersengat kalajengking tatkala Rama menoleh ke arah cewek cantik yang memanggilnya tersebut. Di dalam benaknya ia masih diliputi sejuta tanda tanya. "Mas Rama ya kan?" tanya cewek cantik itu yang tak lain adalah Sinta. "Iya Mbak, aku Rama." "Mbak pasti Mbak Sinta kan?" sambung Rama masih diliputi segudang penasaran. "Iya Mas, aku Sinta," jawab Sinta dengan tercengang ketika ia berhadapan dengan sosok cowok yang berparas tampan dan menawan. Hati gadis itu kembali berdesir hebat antara percaya dan tidak ketika ia melihat wajah Rama yang ganteng habis. "Iya Mbak, aku sudah menduga kalau Mbak ini adalah Sinta, sebab saya belum pernah kenal sekali orang-orang sini. Jangankan kenal Mbak, datang aja masih sekali ini," gumam Rama mencoba bersikap santai. "Ya udah, ayo Mas, ikut aku," ajak Sinta dengan menarik tangan Rama yang kelihatannya bingung. "Nggak bingung gimana guys, baru saja kenal yang namanya cewek cantik, dijemput bahkan dipegang tangannya dengan lembut. Siapa yang nggak tersanjung guys? Aku aja kepingin guys. Jangankan aku guys, mungkin di antara kalian terutama kaum cowok pasti mau. Iya kan guys?" Sejurus kemudian mereka berdua sampai di rumah Sinta. Setelah kedua orang tua Sinta berkenalan dengan Rama, kembali keduanya berbincang-bincang tentang berbagai hal. Jadi rumah Mbak Sinta di sini ya?" kata Rama pelan. "Iya Mas, aku dilahirkan di tempat ini. Sekarang Mas Rama berada di kota Palu. Apa Mas Rama nggak takut Sinta Sandra?" goda Sinta dengan senyum yang mengembang, bikin Rama baper sekali. "Ah, Mbak Sinta ada-ada aja. Saya nggak menyangka di tempat seperti ini masih ada darah cantik jelita seperti Mbak Sinta," goda Rama dengan menebarkan senyuman khas Jawa Timuran, sehingga bikin Sinta baper dan salah tingkah. "Ah, Mas Rama bisa aja deh. Pasti cewek-cewek Jawa lebih cantik, iya kan Mas?" sambung Sinta tersipu malu. Ia juga tidak menyangka kalau selama ini yang ia ajak chattingan tiap hari adalah sosok cowok ganteng idaman setiap wanita. Keduanya ngobrol sampai larut malam. Beberapa saat kemudian mereka berdua beranjak ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Singkat cerita guys, beberapa hari berikutnya Rama dan Sinta berkunjung ke sebuah taman kecil yang terdapat di sekitaran kota Palu saja. Banyak sekali pengunjung di tempat tersebut. Kendati demikian, keduanya tidak merasa terganggu. Malah keduanya saling menikmati suasana tersebut. Keduanya berjalan beriringan mengitari lokasi tersebut dengan perasaan berbunga-bunga. Dan pada suatu saat Rama mengajak Sinta menuju ke sebuah tempat yang jauh dari para pengunjung. Kemudian keduanya duduk di atas bangku kecil yang terdapat di taman tersebut. "Ada apa Mas Rama? Sepertinya ada yang ingin Mas katakan pada saya." "Benarkah itu Mas?" ucap Sinta berdebar hatinya. Ia tidak kuasa untuk menatap wajah cowok itu yang terlalu mempesona. "Ya Sinta, aku akan mengatakan sesuatu padamu. Kalimat ini mungkin kedengarannya asing bagimu, tapi ini memang harus aku katakan padamu. Soalnya inilah yang menentukan kehidupanku yang akan datang," sambung Rama singkat, padat, dan jelas, tetapi sempat membuat hati Sinta berdebar-debar, sehingga kata-kata itu terasa menghujam di hati yang paling dalam, sedalam samudera yang tak bertepi. "Baiklah Mas Rama, aku akan mendengarkannya. Katakan saja Mas," jawab Sinta pelan. Sesaat lamanya Rama terdiam. Ia mendesah. Ia mencuri pandang gadis itu yang berparas seperti bidadari yang turun ke bumi. Kemudian ia mulai mengangkat wajahnya. "Tahukah kamu Sinta, semenjak aku kenal kamu lewat FB, aku add kamu, aku pandangi foto-foto kamu yang terdapat di akun FB kamu. Aku ucap Rama tiba-tiba terdiam.
Sepertinya ada yang mengganjal di tenggorokannya. Aku apa mas? Kenapa kalimat mas terputus? Ucap Sinta merasa jantungnya dak dikduk der pula guys. Ia semakin penasaran apa yang ingin didengarkannya lagi dari kata-kata Rama yang terputus. Sinta, aku mencintaimu. Aku sayang kamu. Tiba-tiba kalimat itu meluncur dari mulut Rama yang bergetar. Perlahan-lahan butiran-butiran keringat dingin jatuh di lehernya. Gimana gak berkeringat guys? Kali ini yang ia tembak gadis Sulawesi yang berparas seperti bidadari. Aku juga sayang dan cinta sama kamu mas. Semenjak aku berkenalan sama kamu di dunia maya lewat FB, bahkan sekarang saya tahu aslinya rupa mas Rama yang sebenarnya. Selain ganteng, mas Rama pasti baik orangnya, ungkap Sinta dengan hati berbunga-bunga yang tidak bisa dilukiskan dengan sejuta kata-kata. Kamu serius Sinta? Kamu terima cintaku? Ucap Rama meyakinkan jawaban Sinta kembali. Iya mas, aku tidak ragu lagi karena aku yakin mas Rama adalah sosok pangeran yang ganteng dan baik hati yang dikirim Tuhan untuk menjaga hati dan jiwaku di sini. Jawab Sinta dengan kata-kata yang tidak bisa dilukiskan dengan pena bertinta emas. Kemudian keduanya saling berpelukan erat sekali, pelukan tanda kasih sayang yang murni, bukannya pelukan yang bersifat birahi. Mereka berdua juga melepas rindu yang selama ini membelenggu hati mereka masing-masing di saat keduanya chattingan di dunia maya. Hai guys, demikianlah kisah cinta si Rama dan Sinta. Awalnya mereka berdua saling jatuh cinta di dunia maya. Ternyata sampai pula ke bawah ke dunia nyata. Iri nggak guys? Jadi buat kamu yang jomblo abis nih, alias nggak punya cewek, jangan khawatir guys. Coba aja ikutin gayanya si Rama dalam mencari cinta sejatinya. Nggak ada salahnya kok kalian mainin HP tiap hari asal ada manfaatnya guys. Ya siapa tahu aja guys, entar kamu dapat salah satu dari sekian banyak bidadari-bidadari yang masih terisolasi cintanya hari ini. Seperti apa yang diperoleh teman aku guys, si Rama tentunya. Oke, sukses buat kamu guys. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you next time. Bye bye.